Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan sejarah kontemporer runtuhnya Vietnam Selatan. Kok bisa sih muncul dua blok Vietnam Selatan dan Vietnam Utara? Dan bagaimana bisa terjadi perang? Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video berikut. Dulu, setelah Perang Dunia Kedua, Vietnam dipimpin oleh Ho Chi Minh. Ya, inilah gambar Pak Ho Chi Minh. Akan tetapi, Prancis sebagai negara yang pernah menjajah Vietnam masih ingin berkuasa di Vietnam. Sehingga, ia mendirikan negara boneka di Vietnam bagian selatan. Hal tersebut membuat Ho Chi Minh naik pitam karena ia ingin Vietnam menjadi negara yang merdeka dan utuh. Karena itu, pada tahun 1946 sampai 1954 terjadilah Perang Indochina pertama yang melibatkan Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh melawan Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Bao Dai. Untuk menengahi perang ini, pada tanggal 8 Mei 1954 dilakukan perundingan di Jenewa, daerah Swiss. Hasil perundingannya yaitu: pertama, pertempuran di wilayah Indochina dihentikan. 2. Vietnam dibagi menjadi dua wilayah untuk sementara waktu berdasarkan garis batas 17 derajat paralel. 3. Dilakukan penarikan mundur tentara Vietnam Utara dan Selatan. 4. Pada tahun 1956 diadakan pemilu di Vietnam. Pada pemilihan tersebut, dipilihlah presiden di Vietnam Selatan yaitu Ngo Dinh Diem. Ya, ini gambar Ngo Dinh Diem yang menggantikan Bao Dai. Ngo Dinh Diem ini sangat didukung oleh negara Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Januari 1955, Amerika Serikat menawarkan bantuan militer langsung kepada Vietnam Selatan. Mengapa negara Amerika mengirimkan bantuan ke Vietnam? Jawabannya, karena kekhawatiran Amerika adanya perluasan ideologi komunisme di Asia Tenggara. Dalam kepemimpinannya, ia banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat fenomenal, di antaranya: 1. Adanya diskriminasi pada umat Buddha karena ia terlalu memihak kepada umat Katolik. 2. Menjual Viet Minh kepada tuan tanah. Viet Minh adalah tanah garapan pemberian komunis di bawah Ho Chi Minh untuk digarap oleh rakyat. 3. Memaksa para petani meninggalkan rumah-rumah mereka serta memindahkan mereka ke permukiman yang diawasi ketat demi menahan aktivitas kaum komunis. Hal ini membuat petani-petani kecil menderita dan kecewa kepada Dinh. Kekecewaan tersebut dimanfaatkan gerilyawan komunis Vietnam Utara untuk membentuk Viet Cong. Viet Cong ini berperan sangat penting dalam mengalahkan pasukan Amerika Serikat dengan cara membuat jebakan-jebakan yang membuat Amerika Serikat kalang kabut. Jebakan-jebakan tersebut dibuat dengan cara tradisional, antara lain: 1. Tongkat punji atau punji stick, yaitu lubang galian yang ditanami bambu runcing di bagian dasarnya, yang dilumuri oleh kotoran bahkan bahan lain yang dapat menyebabkan infeksi parah pada korbannya, yang lapisan atasnya dilapisi dedaunan. 2. Tiger trap. Jebakan ini berbentuk papan berukuran 18 inci dengan duri besi dan pemberat bata yang tergantung di beberapa pohon di sekitar hutan. Jebakan ini didesain sedemikian rupa agar jatuh langsung menimpa tentara Amerika Serikat yang secara tidak langsung menginjak tali pemicunya. Itulah sebagian dari beberapa jebakan yang pernah dipakai oleh tentara Viet Cong.
Taktik Viet Cong ini berhasil membuat tentara Amerika Serikat pucat. Berkat kecerdikan Viet Cong, akhirnya pada tahun 1973 mereka melakukan perundingan damai di Paris, Prancis. Pasukan gerilya Vietnam Utara melakukan serangan di Saigon. Dan pada akhirnya pasukan Vietnam Selatan kalah akibat hujan tembakan artileri yang dilakukan oleh Viet Cong. Akhirnya, pasukan Vietnam Utara mulai menduduki posisi-posisi penting di Saigon dan mengibarkan bendera mereka di Istana Kepresidenan Vietnam Selatan. Pada 30 April 1975, hal itu menandakan penyerahan pemerintahan Vietnam Selatan tanpa syarat kepada Viet Cong. Dan kejatuhan Saigon pun menandakan berakhirnya Perang Vietnam dengan kemenangan Vietnam Utara. Hal ini menjadi periode awal transisi Vietnam menjadi satu negara yang utuh. Dampak Perang Vietnam pada Amerika itu sendiri. Amerika Serikat mengalami kerugian besar-besaran dan dinyatakan kalah perang. Ribuan tentara Amerika menjadi korban keganasan Perang Vietnam. Di bidang politik, berkembangnya ideologi komunisme di kawasan Asia Tenggara seperti Kamboja dan Laos. Kekuatan Vietnam menjadi poros komunisme yang disegani oleh Amerika Serikat di Asia. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.